Shalom, selamat malam saudara yang dikasih dalam Tuhan. Masih bersama saya Pastor Glenn Latuheru melalui program Bible and Bed. Kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Karena kita percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita itu Tuhan yang pimpin. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya Tuhan yang pimpin. Kalau hidup kita Tuhan yang pimpin, maka izinkan Tuhan memberikan kita arahan. Izinkan Tuhan menuntun dan membimbing kita, mengarahkan kita dengan firman-Nya. Sehingga baik ketika kita membuka mata kita sampai kita beraktivitas, bahkan sampai ketika kita akan beristirahat malam hari ini, kita rindu untuk tetap terus dituntun dan diarahkan. Sehingga semakin hari hidup kita semakin teratur, semakin hari semakin bersih. Karena Tuhan Yesus bilang firman itulah yang membersihkan kehidupan kita. Melalui program Bible and Bed ini saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk bagikan kembali renungan singkat di malam hari ini sebelum kita beristirahat saudaraku. Karena saya percaya apa yang memberkati kita juga bisa memberkati banyak orang. Bagi umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Program ini ada untuk menjadi kekuatan buat kita yang hidup di hari-hari terakhir zaman akhir ini, agar kita tetap kuat di dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga baik pagi maupun malam hari kita merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya ada janji firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan siang dan malam. Sehingga apapun yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita percaya hidup kita pasti berhasil, hidup kita pasti beruntung selama kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, bantu support YouTube channel ini sehingga boleh menjadi berkat buat umat Tuhan dengan cara klik tombol subscribe. Saudara bisa juga klik tombol like yang ada gambar jempolnya itu, dan juga ada gambar lonceng. Saudara bisa klik sehingga lonceng ini bisa mengingatkan saudara untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap kali saya membagikan renungan-renungan singkat di malam hari ataupun renungan-renungan pendek di siang hari saya bagikan ya. Kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih karena sepanjang hari ini Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin hidup kami sehingga kami bisa melewati hari ini dengan pertolongan Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan, umat-Mu yang oleh anugerah Tuhan percayakan melalui hamba layani, melalui program Bible and Bed ini. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat. Biar kami mendapatkan firman-Mu, kami timbul pengharapan, mendapatkan kekuatan. Bahkan kami pun tidur dengan nyenyak sebab ada janji Tuhan yang kami pegang malam hari ini. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain, satu kota ke kota yang lain, oleh karena berusaha dihabiskan nyawanya oleh Saul ya saudara ya. Tetapi ketika Daud ada di satu kota yang bernama kota Gad, saudaraku, ada satu orang raja yang bernama Akis memimpin kota itu. Daud masuk ke sana dan Daud ketahuan oleh pengawal-pengawal, penjaga-penjaga kota tersebut. Oleh karena Daud lumayan terkenal, karena Daud ada di peperangan demi peperangan di depan ya saudara ya. Jadi Daud panik. Saudara tahu ketika hal ini terjadi dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 12 dan 13, firman Tuhan mengajarkan kita apa sih ketika hal ini terjadi. Yang terjadi apa? Kita lihat sama-sama ya. 1 Samuel 21 ayat 12 dan 13. Daud memperhatikan perkataan itu, perkataan bahwa mereka kenal terhadap Daud ini. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut. Daud manusia juga, Daud memiliki ketakutan karena dia ada di kota musuh, kota lawan saudara. Dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Saudara tahu apa yang dia lakukan kemudian? Di ayat 13, sebab itu Daud berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saudara bisa bayangkan, dalam keadaan takut, dalam keadaan panik, Daud berlaku seperti orang tidak waras di kota itu saudara. Dari mana Daud dapatkan ide seperti itu? Iya kan?
Kalau orang panik minimal dia akan melawan atau dia lari. Tapi tiba-tiba dia dapetin ide, oh gue jadi orang gak waras aja. Saya percaya orang yang selalu merenungkan firman Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan itu selalu dapatkan hikmat. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada hikmat. Hikmat Tuhan inilah yang akan memberikan saudara dan saya itu jalan keluar di tengah-tengah kita menghadapi situasi, di tengah-tengah keadaan yang mengancam kehidupan kita. Ada hikmat, ada jalan keluar tatkala kita menemukan jalan buntu yang kita nggak tahu nih mesti buat apa. Tetapi saat itu Tuhan akan kasih ide cemerlang, Tuhan kasih hikmat sehingga akhirnya memberikan kepada kita jalan keluar. Itu sebabnya kenapa pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 98, 99 dan 100 kita akan lihat apa dampak dari orang yang sering merenungkan firman Tuhan. 98 dari Mazmur 119, perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Perhatikan, firman Tuhan membuat saudara dan saya lebih bijaksana. Dari siapa? Daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Rupanya inilah yang dialami oleh Raja Daud. Ketika dia ada di kota Gat, saudara dikasih dalam Tuhan, dia akhirnya berpikir, wah kayaknya saya mesti buat ini. Karena apa? Karena dia intim dengan Tuhan. Sehingga akhirnya dia jadi lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Bukan cuma lebih bijaksana, di ayat 99 pemazmur bilang begini, aku lebih berakal budi. Wow. Pemazmur bilang aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab apa saudara? Peringatan-peringatanmu ku renungkan. Selain lebih bijaksana, orang yang dekat dengan Tuhan merenungkan firman Tuhan, dia menjadi orang yang lebih berakal budi. Setelah berlebih berakal budi, apalagi yang didapati orang yang mendengarkan merenungkan firman Tuhan? Ayat 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titahmu. Saudara, inilah yang menjadi janji firman Tuhan. Orang yang intim dengan firman Allah, orang yang intim dengan Allah melalui firman-Nya, dia akan mendapati dirinya lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan dia lebih mengerti. Saya percaya orang yang bergaul dengan firman akan selalu menemukan jalan keluar dalam hidupnya. Itu yang dialami oleh Raja Daud ketika dia bertemu dengan Raja Gat, kota Gat, Akis ini saudara. Dia panik, dia takut, tapi dia gak menghalalkan segala cara. Saudara, dia dengan bijaksana, dia berpura-pura seperti orang tidak waras. It's okay, yang penting luput daripada maut. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita bersyukur. Ada renungan pagi, ada renungan malam. Kita bersyukur karena setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, akhirnya kita jadi orang-orang yang lebih bijaksana dalam mendidik anak-anak, dalam berhubungan dengan suami, dengan istri, dengan kata-kata kita pergunakan, dengan bergaul kita jadi lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti. Saya ajak setiap umat Tuhan yang malam hari ini mengambil waktu merenungkan firman Tuhan melalui Bible and Bed. Sebelum kita tidur, yuk kita selalu ingat, oh iya ya, saya jadi lebih bijaksana, saya lebih berakal budi, saya lebih mengerti akan segala sesuatu ketika saya bergaul dengan firman. Itu sebabnya ketika engkau diperhadapkan dengan jalan buntu, tapi ketika engkau merenungkan firman Tuhan, maka engkau tahu harus berbuat apa. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo tetap renungkan firman Tuhan. Bawa hidup kita selalu. Karena saya percaya dengan kau merenungkan firman Tuhan, akan ada jalan keluar yang kau dapati menghadapi setiap situasi yang ada. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih karena firman-Mu memberikan kami hikmat, tuntunan, akal budi, bijaksana, dan pengertian. Sehingga akhirnya kami percaya orang yang bergaul intim dengan firman adalah orang yang bergaul dengan Allah, akan mendapati selalu jalan keluar di tengah-tengah kesulitan, menghadapi jalan keluar di tengah-tengah kesulitan, menghadapi segala situasi dan keadaan. Kami akan menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang berhikmat, berakal budi, dan lebih mengerti. Karena itu biar firman-Mu malam hari ini sebelum kami beristirahat termaterai dalam hati kami, dan biar Tuhan memberikan kepada kami selalu rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Karena kami percaya yang
haus dan lapar akan firman-Mu, kepadanya akan dipuaskan. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami tidur dengan nyenyak sebab Tuhan pelihara hidup kami. Dan kami bangun besok pagi dengan kekuatan, damai, sukacita mengalir dalam hidup kami. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.